Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabillah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallazi nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Al-Hasyr ayat 19. Kaum muslimin pencinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita menyampaikan puji syukur alhamdulillah bahwa kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hidup dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon selalu semoga wabah Covid ini cepat berlalu dari bumi Allah ini dan khususnya dari Indonesia agar kita bisa selalu berkehidupan yang normal seperti biasa. Kaum muslimin, topik kita hari ini adalah lupa itu adalah rahmat. Lupa adalah lawan dari ingat. Lupa merupakan proses hilangnya memori tentang sesuatu kejadian, pekerjaan, atau benda di dalam otak manusia. Hilang ingatan di sini bisa berarti hilang sementara atau hilang selama-lamanya. Bisa juga diartikan otak tidak dapat memanggil kembali memori yang sudah terekam. Misalnya seseorang lupa akan nama temannya waktu SD. Kejadian lupa itu dapat kembali pulih atau ingat kembali seketika tanpa disadari. Atau dengan diberikan stimulan kepada yang bersangkutan tentang masa lalu. Ini adalah proses lupa sementara. Lupa seringkali dimusuhi oleh manusia karena dirasakan begitu meresahkan. Apalagi bagi seorang pelajar atau mahasiswa sudah capek belajar menghafal suatu istilah atau rumus, tetapi ketika ulangan ingatan itu menjadi hilang, maka lupa dalam kasus ini menjadi bencana karena menjadi musuh. Maka banyak beredar obat-obatan yang berfungsi untuk melawan lupa atau untuk memperkuat ingatan. Kaum muslimin, tapi sadarkah Anda bahwa lupa itu ternyata banyak manfaatnya yang kita tidak sadari? Banyak penelitian yang dilakukan bahwa forgetting atau melupakan secara psikologi memiliki dampak positif pada kehidupan. Jika Anda sering bepergian keluar dengan pacar Anda dulu ketika berpacaran, sebut saja Aditya, dan sekarang Anda menikah dengan laki-laki lain yang bernama Yosef Rizal, kemudian Anda bisa mengatakan, aku mencintaimu Rizal, sebab Anda bisa melupakan Aditya. Itulah sebabnya melupakan adalah penting dalam hal ini. Kalau tidak, tentu kita akan membayangkan dalam hidupnya orang yang pernah kita cintai tapi tidak menjadi suami atau istri kita. Bayangkan kalau manusia tidak memiliki sifat lupa, pasti akan tersiksa trauma-trauma dari kejadian masa lalu yang menimpa seseorang. Kalau tidak terlupakan, maka akan terus menghantui dirinya. Ini akan berdampak negatif pada jiwa dan kehidupan seseorang. Lupa juga dapat berarti terhalang. Maksudnya manusia tidak mungkin ingat semuanya dalam proses berpikir dalam satu waktu. Ketika pada suatu waktu, sebut saja pada menit X, manusia fokus pada sesuatu, maka otomatis ribuan bahkan jutaan memori
yang lain akan terhalang atau tidak ingat. Maka dalam minute egg tersebut manusia menjadi pelupa pada jutaan memori yang lain. Bayangkan jika manusia tidak pelupa, maka manusia tidak bisa fokus pada suatu perkara atau masalah. Inilah makna dari manusia adalah tempatnya lupa, yaitu pasti tidak bisa fokus pada seluruh memori yang ada di dalam otaknya. Makna pelupa ini berlaku bagi semua manusia, bahkan juga bagi para nabi sekalipun. Karena itu adalah sifat hakiki manusia. Jadi jika disebutkan bahwa nabi pun pernah lupa, itu betul, tetapi bukan berarti beliau pikun pada semua kejadian. Tidak demikian. Nabi pelupa yaitu ketika beliau berpikir atau berbicara pada minute egg tentang sesuatu masalah atau kejadian. Pada minute egg itu beliau otomatis akan melupakan hal-hal lain seperti contoh di atas. Lupa adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada manusia. Selain diberikan ingatan, manusia juga diberikan alat penghapusnya, yaitu lupa. Karena itulah lupa itu adalah rahmat Allah. Sebab tidak semua jalan hidup manusia selalu mulus dan menggembirakan. Pasti banyak peristiwa yang tidak diinginkan, yang tidak disenangi, sehingga menghapusnya harus dengan dilupakan. Kaum muslimin, dalam kehidupan ini, dalam setiap 1 menit hidup kita, informasi yang masuk pada otak lebih dari ratusan ribu memori. Kita lewat di jalan misalnya, iklan-iklan dari berbagai media banyak kita lihat dalam 1 menit. Dalam 1 menit itu juga informasi-informasi lain yang terkait secara khusus dengan kehidupan kita begitu beragam masuk ke dalam memori kita. Berarti ribuan bahkan jutaan informasi dalam sehari masuk ke dalam memori kita. Berarti juga setelah sekian lama kita hidup, kita tinggal mengalihkan sudah berapa banyak informasi yang kita punya yang tersimpan dari memori kita. Itulah kemahabesaran Allah yang luar biasa. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang kita dustakan. Makanya Allah sudah mendesain manusia secara alamiah. Otak sudah punya fasilitas untuk menghapus memori-memori yang tidak penting, sehingga hanya memori-memori yang dianggap pentinglah yang tersimpan sangat kuat dalam memori otak kita. Lupa juga bermanfaat ketika kita tidur. Jika tidak lupa pada setiap peristiwa yang kita lalui selama seharian, maka kejadian itu akan menghantui kita menjadi mimpi. Tidur yang sempurna adalah ketika otak istirahat penuh dan tidak ingat berbagai hal. Tidur yang nyenyak sering tandanya adalah tidur tanpa mimpi atau tidak ada mimpi yang menakutkan. Mimpi hal yang menakutkan seringkali berhubungan dengan kejadian yang pernah kita alami dalam kehidupan sadar kita. Maka di sini juga lupa sangat bermanfaat. Tapi kaum muslimin, ada hal yang harus selalu kita ingat dan jangan kita pernah lupa. Pertama, ingatlah selalu kepada Allah agar hidup ini terkoneksi dengan Allah dan terbimbing dalam ketaatan dan kebaikan. Kedua, ingatlah selalu kebaikan Allah dan kebaikan sesama kepada kita agar kita menjadi orang yang bersyukur dan pandai berterima kasih. Ketiga, ingatlah selalu dosa
dan kesalahan kita agar kita tidak mengulangi dan memperbuat lagi. Keempat, ingatlah selalu kehidupan abadi itu adalah di akhirat nanti. Karena itu mendorong kita untuk mempersiapkannya. Terakhir, kelima, ingatlah selalu bahwa iblis dan setan itu adalah musuh kita yang selalu berupaya mencelakakan dan memasukkan kita ke dalam neraka. Itulah kaum muslimin yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat agar kita selalu melupakan hal-hal yang 5 tadi. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.